Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di perkuliahan keamanan dan penjaminan informasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai malware-malware yang mengancam keamanan informasi. Ya, yang pertama sini ada virus. Sebetulnya teman-teman tentunya pasti udah tahu ya apa itu virus. Ya, nah di mana dalam konteks komputer, virus ini merupakan sebuah program komputer berbahaya ya, yang dapat menyebar baik itu pada komputer ataupun jaringannya tanpa sepengetahuan atau izin dari pengguna ya, sehingga dampak terburuknya adalah dapat merusak, menghancurkan ataupun mencuri data pada komputer yang terinfeksi. Nah, umumnya suatu virus ini memiliki berbagai kriteria, ya, antara lain sini ya, having an ability to get information. Ya, ini dia mempunyai kemampuan untuk mendapatkan informasi. Contohnya, misal untuk yang makrovirus, dia mampu mencari semua file dengan extension dokumen. Jadi dengan fitur ini memungkinkan si virus tersebut dapat mengakses dan memanipulasi file dokumen yang ada di komputer yang terinfeksi. Nah, selain itu ada juga kriteria-kriteria lainnya, termasuk di sini bisa cek file, kemudian reproduksi diri, ya, jadi menggandakan dirinya, kemudian menginfeksi file-file lain yang ada di komputer, kemudian juga mampu menyembunyikan diri dalam bentuk kode mesin yang sulit dikenali. Kemudian ada 4 fase dari siklus hidup virus. Yang pertama ada dormant fase ya, atau fase tidur, di mana si virus ini tidak aktif ya, hingga kondisi tertentu ya, misalkan diaktifkannya pada saat mengeksekusi program apa ataupun di tanggal berapa gitu ya. Kemudian yang kedua ada fase propagation atau distributing, berarti ini fase penyebaran. Jadi nanti si virusnya mulai menggandakan diri ya, mulai menyalin ke file-file lain ya di tempat media penyimpanan. Kemudian ada fase ketiganya, triggering fase atau aktif fase. Jadi si virusnya ini menjadi aktif ya. Ini berarti fasenya dia siap melakukan tindakan tertentu ya. Dan yang keempat, ya, fase terakhir ini ada fase eksekusi. Ini si virusnya berarti mulai memanipulasi target ya, yang akan dihancurkan misal si filenya. Nah, perbedaan antara aktif fase dan acting itu, kalau yang aktif berarti dia baru diaktifkan aja ya. Baru untuk proses pencurian data, perusakan data, ini masuknya ke yang acting fase. Ada beberapa kategori dari virus. Yang pertama ada boot virus. Ini berarti virus yang menyerang sektor boot ya. Jadi virusnya aktif ketika bootingnya dijalankan. Jadi pada saat teman-teman menyalakan laptop ataupun perangkatnya ya. Kemudian ada file virus. Ini biasanya si virusnya itu menempel pada file tertentu dengan formatnya ada file executable atau .exe gitu ya. Contohnya, misal teman-teman download aplikasi di internet, kemudian kalian install, nah ternyata di file yang .exe tadi itu ada virusnya ya. Jadi pada saat kalian eksekusi atau install ya, si virusnya nanti akan aktif dan menyebar. Ada multi-parted virus. Nah, ini merupakan kombinasi dari kedua virus yang saya sebutkan tadi ya, boot dan file virus. Jadi dia menginfeksi dari sektor bootnya iya, dari file.exe-nya juga iya. Dan yang terakhir ada macro virus
Ya, kalau makrovirus ini si virusnya menyerang file dokumen dengan fungsi yang ada makronya ya, seperti Microsoft Excel dan Microsoft Word. Jadi pada saat teman-teman akses ya si file atau buka si Excel dan Word-nya tadi, ya dibaca Word-nya, filenya, nah nanti dia akan menginfeksi. Nah, bagaimana virus menginfeksi komputer? Ya, virus komputer itu bisa masuk ke komputer kita lewat berbagai cara. Ya, salah satunya misal dari email. Sebelum kita membuka email yang ada virusnya, itu kan meskipun kita sudah terima emailnya, tetap virus tersebut tidak bisa ya menginfeksi komputer kita. Ya, kenapa? Karena virus pertama kali itu harus dijalankan, ya. Jadi sebelum itu dia nggak akan bisa menginfeksi ke komputernya. Ya, jadi kalau di email otomatis kita harus klik dulu, baru dia bisa menyebar dan menginfeksi ke file-file lainnya. Ya, selain itu virus juga bisa berpindah-pindah dari komputer satu dan ke komputer lainnya. Contohnya bisa dengan menggunakan perangkat penyimpanan seperti USB gitu ya. Dan masih banyak lagi metode-metode penyebaran lainnya. Nah, beberapa kemungkinan dari tindakan yang bisa dilakukan oleh virus di sini diantaranya virus ini bisa merusak data, menghapus data, kemudian juga menimbulkan hal-hal keanehan ya dari sistem komputer yang kita gunakan. Setelah itu juga bisa memperlambat email ataupun traffic dari email dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, ini contoh file yang sudah terinfeksi virus. Misalkan untuk yang file dokumen ini, ya, harusnya kan .doc ya, kalau MS Word. Tapi karena dia sudah terinfeksi dengan virus, maka dia berubah menjadi .exe. Ya, begitupun dengan yang foldernya, ya. Nah, selain virus, ada juga nih yang namanya Trojan Horse. Ini juga sama ya, dapat merusak sistem komputer. Nah, sini Trojan Horse adalah program yang kelihatan seperti program yang valid atau normal. Jadi programnya itu seperti program biasa gitu ya. Padahal isinya itu ada fungsi-fungsi yang sangat berbahaya bagi komputer. Nah, biasanya si Trojan Horse ini masuk ke dalam sistem itu terjadi melalui metode tipu daya ya atau manipulasi pengguna. Contohnya ya, si pengguna tersebut misal hendak mendownload ya atau menginstal aplikasi edit video misal dia download dari internet ya, terus install tanpa menyadari bahwa di aplikasi itu ya ada malware dari Trojan Horse-nya. Padahal pada saat diinstal dan digunakan itu fungsinya biasa aja gitu, tidak memperlihatkan bahwa si aplikasi tersebut berbeda ya dengan aplikasi yang biasanya gitu. Ya, jadi singkatnya seperti itu. Nah, ini untuk jenis-jenis dari Trojan Horse ada dua. Yang pertama ada DOS Trojan Horse, yang kedua ada Windows Trojan Horse. Ya, dari namanya saja sudah jelas ya. Singkatnya itu perbedaannya dari kedua jenis Trojan Horse tersebut adalah si terletak pada targetnya. Ya, kalau yang DOS berarti itu untuk ditujukan menyerang sistem dari operasi MS-DOS, sementara yang Windows berarti untuk yang OS Windows. Perbedaan antara Trojan Horse dan virus adalah kalau virus tadi kan bisa menggandakan diri dan juga menginfeksi file lainnya. Nah, sementara Trojan Horse itu tidak bisa ya. Jadi dia cuman sembunyi ya di satu aplikasi.
Ya, kalau untuk penyebarannya itu berarti melalui aplikasi yang diinstal tadi, ya. Nah, selain dua tadi ya, Trojan horse dan juga virus, ada juga yang namanya worm. Ini juga sama ya, program berbahaya yang dirancang untuk menyebar ke komputer dan jaringan komputer lain melalui koneksi jaringan. Ya, contohnya internet. Worm ini karakteristiknya hampir mirip seperti virus ya, bisa menggandakan diri, ya, kemudian menginfeksi file lainnya. Cuman untuk worm ini cenderung fokus pada penyebarannya melalui jaringan komputer ya, sementara si virus tadi kan fokusnya ke infeksi file ya. Jadi kita bisa simpulkan kalau worm ini karena dia lewat jaringan ya, contohnya tadi internet, itu penyebarannya lebih luas ya dibanding virus dan bahayanya juga lebih kompleks juga ya dibanding dengan si virus. Oke, kemudian ini ada beberapa cara ya yang digunakan untuk menanggulangi terjadinya ancaman dari ketiga malware tadi. Ini kita bisa gunakan program antivirus ya. Untuk antivirus pun di sini ada dua jenis. Yang pertama ada on access scanner ya. Ini berarti yang selalu aktif si antivirusnya setiap saat. Dan yang kedua ada on demand scanner ya. Jadi ini kalau yang on demand ini kita bisa setting ya aktivitas scanningnya misal di file yang mana aja. Terus waktunya bisa kapan aja. Nah, ini contoh dari scanning virus. Ya, nanti pada saat selesai scanning, kalau misalkan ada virus nanti akan terdeteksi di sini, ya. Oke, kemudian di sini terakhir beberapa contoh dari software antivirus. Ini ada Norton, kemudian Windows Live, Kaspersky, APG, Avast, Windows Essential, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, untuk mencegah malware tersebut ya datang ke sistem ataupun laptop kita ya, kita harus paham terlebih dahulu resiko dari malware-malware tersebut itu bagaimana. Kemudian jangan lupa install program dan selalu update dari antivirusnya secara reguler. Kemudian gunakan firewall ya dan selalu backup secara berkala ya data-data yang penting di sistem yang kita gunakan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.